dipertemukan dalam majelis sirah nabawiyah. Tidak lain kita meneruskan apa yang pernah kita pelajari. Sebelum kemarin, pertemuan sebelumnya sampai sini, dan kemudian ada pertanyaan dari salah satu jamaah. Pertanyaannya, kapan Hajar Aswad itu mulai ada di Ka'bah? Itu kan pertanyaannya. Kemudian saya sampaikan, akan saya baca kembali, saya belum tahu. Ternyata setelah kami telaah riwayat-riwayat yang berbicara tentang kapan Hajar Aswad itu diturunkan, kan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasannya Hajar Aswad itu memang sambut. Lah ini bisa sambut. Hajar Aswad itu memang putihnya seperti halnya batu yakut dari surga, diturunkan di dunia itu menjadi hitam karena banyaknya dosa-dosanya manusia. Kapan itu Hajar Aswad itu diturunkan? Pendapat yang paling kuat dari banyak pendapat yang ada, Hajar Aswad itu pertama kali diturunkan tatkala Nabiullah Adam alaihissalam diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Jadi yang pertama kali membuat pondasinya itu para malaikat. Kemudian Nabiullah Adam alaihissalam disuruh untuk membangun Ka'bah. Setelah Ka'bah itu ditinggikan ataupun dibangun oleh Nabiullah Adam alaihissalam, di situ pula ada yang namanya Hajarul Aswad. Setelah berjalannya tahun, kemudian dunia seisinya, termasuk pula Mekah ketika itu, dilanda banjir bandang yang sangat kuat, yang mana di zamannya Nabi Nuh itu banjir itu sampai menenggelamkan gunung. Makanya Nabi Nuh itu kan diperintahkan oleh Allah membuat bahtera, membuat kapal itu di atas gunung. Nah, setelah banjir itu menghantam semua daratan yang ada di bumi, termasuk di antaranya Mekah, Ka'bah itu tidak tersisa kecuali pondasinya. Ka'bah mulai dibangun kembali di zamannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Dan disinilah tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa dan menyuruh kepada anaknya mencari batu yang sangat bagus untuk dijadikan tanda, datanglah malaikat Jibril dengan membawa batu Hajar Aswad itu kembali diberikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan akhirnya dibuat untuk meninggikan Ka'bah dan ditaruh di pojok tersebut. Artinya dari Nabiullah Adam tidak terdeteksi, hilang, diselamatkan oleh Jibril, dikembalikan lagi kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan di zamannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Ka'bah itu sudah mempunyai 4 sudut. Ada rukun Yamani, ada rukun Hajar Aswad, ada rukun Iraqi. Rukun itu maksudnya pojok. Pojok Yamani kalau ditarik sampai keluar itu sampai kota Yaman. Pojok yang satu lagi kalau ditarik keluar ya sampai kota Irak. Pojok yang satu lagi ya pojok Hajarul Aswad, dan pojok satu lagi. Artinya dulu bentuknya Ka'bah itu tidak sekubus sebagaimana sekarang. Dulu itu kata para ulama penjelasannya agak persegi panjang. Sekarang ini bentuknya agak mengkubus, agak ngotak. Itu nanti akan kami jelaskan
setelah beberapa tahap Ka'bah ini mengalami renovasi dari zaman ke zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan kajian kita. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam di saat membangun Ka'bah, beliau ini berdoa. Doa itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai sini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi di sini diterangkan wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim itu meninggikan, ya, asalnya cuma pondasi kemudian ditinggikan, dikasih temboknya, yaitu pondasi ataupun dasar-dasar Ka'bah Baitullah bersama Ismail anaknya, seraya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami ataupun dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Nabiullah Ismail alaihissalam membantu bapaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggikan, sampai kemarin kita sampaikan kalau sudah tinggi pengen lebih tinggi, akhirnya mengambil batu dijadikan apa? Dijadikan tatakan untuk kaki beliau, yang akhirnya batu itu disebut Maqamu Ibrahim. Sembari membangun meninggikan Ka'bah karena ini perintah Allah, jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini Pak, bisa kata para ulama kita mengambil sebuah manfaat. Artinya tatkala kita ini menjalankan amal ibadah puasa, tatkala kita ini sesudah menunaikan amal ibadah salat, di antara doa yang patut kita baca, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah salat kami, puasa kami, bacaan kami, innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkaulah zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa yang kedua, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu, kepada Engkau ya Allah. Jadikan di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau yang Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Doa yang kedua inilah, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang tunduk, jadikan kami berdua ini orang yang tunduk, wa min dzurriyyatina, dan di antara anak cucu kami. Inilah yang digarisi oleh para ulama. Doa inilah yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nabi terakhir itu dipilih dari kalangan anak cucunya Nabi Ibrahim dari keturunan Ismail. Jadi kata para ulama, ini cocok dibaca oleh seorang ayah, seorang kakek. Kalau merasa dirinya kurang puas terhadap ibadahnya, terhadap kesolehannya,
ingin di antara anak cucu kita itu ada menjadi orang yang soleh. Tentunya kalau kita berharap anak cucu kita ada yang menjadi nabi, tidak mungkin, Pak. Kalau kita berharap anak cucu kita ada yang hafid Al-Quran, anak cucu kita ada yang menjadi orang yang soleh, di antaranya itu Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah kami, atau ya, Rabbana waj'alni musliman, Rabbi ja'alni musliman. Ya Allah, jadikanlah aku seorang muslim, muslimatan lak, orang yang tunduk kepadamu, wa min dzurriyyatina, dan jadikan pula di antara anak-anak kami orang-orang yang soleh, yang baik. Itulah kenapa kita membahas pembukaan Sirah Nabawiyah ini dari awal. Munculnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi akhir zaman tidak kemudian ujuk-ujuk seperti itu tanpa ada nasab yang baik, tidak. Ternyata nasabnya itu, kalau kita menelaah nasab, memang ada nasab orang-orang baik. Ada Nabiullah Ibrahim seorang nabi, ada Nabiullah Ismail seorang nabi. Jadi terkadang, Pak, doa kita itu diijabahi oleh Allah setelah sekian generasi. Mungkin kita ini soleh, anak kita ada yang soleh, dari anak cucu nggak ada yang soleh, nanti turun ke 6, ke 7 mungkin ada yang soleh. Itu diantara jawaban dari doa-doa kita. Makanya para ulama mengatakan kalau kita berdoa itu jangan putus asa kalau belum melihat hasilnya tatkala kita ini masih hidup. Artinya ojo kesusu melihat hasilnya. Ini loh, Nabiullah Ibrahim alaihissalam berapa ratus tahun kemudian baru dijadikan di antara anak cucunya Ismail itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain, doanya Nabi Yakub, Pak. Nabi Yakub itu kehilangan Nabi Yusuf, bukan kehilangan, tapi Nabi Yusuf itu karena mempunyai Nabi Yakub kan istrinya 2. Istri yang kedua itu punya anak Yusuf sama adiknya. Istri yang pertama punya beberapa anak yang lain. Ya. Ada 10 anak. Ada 10 anak dari istri yang pertama Nabi Yakub. Itu yang ngerjain Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Nangis Nabi siapa? Nabi Yakub ini berdoa saking sedihnya sampai Nabi Yakub ini, Pak, buta, keseringan nangis, keseringan berdoa sambil nangis saking sedihnya. Ini seorang nabi minta dipertemukan kembali dengan anaknya, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan dengan anaknya setelah berapa? Setelah hampir 40 tahun. Nabi loh, Pak, berdoa, yang merasa kehilangan anaknya, yang merasa ingin dipertemukan anaknya, merasa anaknya ini masih hidup, tapi tidak dipertemukan sekian tahun, sampai saking seringnya berdoa sambil menangis sampai buta. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu maha baik, Allah itu maha tahu maslahat apapun untuk hambanya. Tinggal kita tatkala minta kepada Allah, ya, tatkala tidak sesuai dengan keinginan kita, minta dikabulkan besok ternyata belum, minta dikabulkan lusa ternyata belum, apakah kita ini termasuk orang yang putus asa? Kalau kita melihat
bagaimana Nabi Yakub bukan modelnya orang yang putus asa. Kalau kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi yang lainnya, bukan termasuk orang yang putus asa. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau punya cucu, punya anak, kok nggak sesuai dengan karpen jenengan, jangan putus asa untuk mendoakannya. Bisa jadi doa-doa panjenengan itu dikabulkan oleh Allah kapan? Sesudah panjenengan sudah meninggal. Bisa jadi. Ataupun bisa jadi doa panjenengan dikabulkan oleh Allah kapan? Ketika anak itu sudah berumah tangga sendiri. Kita tidak ada yang tahu. Kalau setiap melihat cucu bandel jewer, keplak, lah jadi cucu jeweran, cucu keplakan itu Pak. Jadi lihatlah para nabi itu berdoa. Kemudian di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu yang ayat 129 ini. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Jadi dari Nabiullah Ismail menjadi seorang nabi, itu vakum Arab ataupun Mekah tidak ada nabi ratusan tahun, bahkan ada yang mengatakan hampir 1000 tahun vakum. Dan di saat itulah mulai yang namanya penyelewengan dalam beribadah, menyembah berhala dan lain sebagainya. Baru setelah itu Allah mengkabulkan apa? Doanya Nabi Ibrahim di ayat yang 129 ini. Wa ba'ats fihim rasulan minhum, ya Allah, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Rasulan minhum. Ini yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jenengan sekarang kurang enak melihat keadaan dunia, keadaan Indonesia, bisa jadi kalau dia jenengan serius minta kepada Allah, ya Allah, jadikan di antara anak cucuku anak yang soleh yang kelak memimpin negara ini. Bisa jadi kalau itu dikabulkan oleh Allah, presidennya itu diantaranya dari cucu-cucu panjenengan. Nabiullah Ibrahim minta, ya Allah, jadikan, utuslah dari kaum ini, anak cucunya Ismail yang ada di kota ini, yang ada di kota Mekah ini, seorang nabi dari kalangan mereka. Diutus. Ini keterangan inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya awwala baitin, rumah yang pertama kali, maksudnya Baitullah, wudhi'a lin-nasi, yang diturunkan, yang ditentukan untuk manusia sekalian, alladzi bi Bakkah, yaitu rumah atau bangunan yang ada di Bakkah. Bakkah itu maksudnya Makkah. Ini ayat Al-Quran. Jadi nama Mekah itu Pak, Bakkah. Di antaranya Makkah, Bakkah, Baitullah, Mubarakan, yang mana rumah itu, bangunan itu termasuk rumah yang diberkahi, wa hudal lil alamin, dan menjadi petunjuk untuk alam semesta sekalian. Ini disampaikan bahwasanya pembangunan Ka'bah yang terpopuler adalah pembangunan pertama kali oleh para malaikat, pembangunan yang kedua oleh Nabi Adam alaihissalam, pembangunan yang ketiga oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu meninggikan dindingnya. Pembangunan selanjutnya
dilakukan oleh orang-orang Quraisy, pembangunan pada masa Quraisy. Jadi pernah itu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang Quraisy itu merenovasi Ka'bah. Tatkala sudah direnovasi, di akhir mereka ribut siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad ini. Sedangkan yang membangun itu banyak kabilah, banyak orang. Akhirnya orang bersepakat, pokoknya nanti yang masuk Masjidil Haram pertama kali, itulah nanti yang akan meletakkan. Maka setelah keesokan harinya, ternyata yang masuk pertama kali itu adalah Muhammad. Ketika itu belum menjadi nabi. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu didaulat, kamu yang berhak untuk meletakkan. Malah Rasulullah membeber serbannya, dibeber, Hajarul Aswad ditaruh tengah, setiap pucuk itu dipegang oleh kepala-kepala suku. Lihat cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatukan mereka. Jadi yang asalnya Rasulullah berhak untuk meletakkan Hajarul Aswad, tapi Rasulullah tidak mau seperti itu. Setiap dari kepala suku perwakilan itu diajak mengangkat bersama-sama, batu ditaruh di atas sorban, kemudian dilekatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pernah juga dilakukan pembangunan pada masa Abdullah ibn Zubair. Ini di zamannya tabi'in. Ya, di zamannya tabi'in direnovasi lagi. Di zamannya Abdullah ibn Zubair tatkala menjadi wali kota Mekah. Kemudian di era modern pernah juga direnovasi, ya, ketika zamannya Raja Fahd Saudi. Kerajaan Saudi sekarang ini pernah membangun, pernah merenovasi, yaitu di zamannya Raja Fahd. Raja Fahd ini seorang raja yang dibunuh oleh keponakannya sendiri, Pak. Ditembak dari dekat. Raja Fahd inilah yang pernah menorehkan sejarah, yang pernah mengimbargo Eropa, tidak dikasih cadangan minyak, tidak boleh minyak mengalir ke sana. Akhirnya Eropa pernah gelap. Maka dari itu, karena mangkelnya orang-orang yang ada di sana, ketika keponakannya itu pulang dari Amerika, keponakannya inilah yang disuruh untuk membunuh pamannya. Datang membawa makanan sarapan di pagi hari, tapi di bawah nampan itu sudah ada pistol. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yuna Ibrahim berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami dua orang yang tunduk kepadamu, wa min dzurriyyatina, dan di antara anak-anak kami, keturunan kami, ummatan muslimatan lak, umat yang selalu tunduk kepadamu. Jadi agama Islam itu agamanya para nabi. Makanya di sini Nabi Ibrahim, waj'alna muslimaini, jadikanlah kami dua orang muslim, artinya dua orang yang tunduk. Jadi agamanya Nabi Ibrahim ketika itu Islam, agamanya Nabi Ismail juga Islam, agamanya nabi-nabi setelahnya juga Islam, agamanya syariat yang dibawa oleh Rasulullah juga Islam. Makanya di dalam beberapa riwayatnya, di dalam beberapa wasiatnya, wa wassa biya Ibrahim bani wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumud-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim itu berwasiat kepada anak-anaknya,
Ya bani ya wahai anakku, innallaha astafa lakumud dina, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk kalian ad-din, sebuah agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kamu meninggal kecuali masih mampu mempertahankan agama itu sebagai agamamu, yaitu agama Islam. Ini yang membuktikan bahwasannya agamanya para nabi itu agama Islam juga. Kemudian Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, ya Allah utuslah untuk ataupun pada masyarakat Mekah ini rasulan minhum, seorang nabi, minhum dari kalangan mereka. Jadi Rasulullah itu pernah ditanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni abdullahi la khatamun nabiyyin, sesungguhnya aku ini telah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi khatamun nabiyyin, nabi paling terakhir, penutup para nabi. Wa inna Adam lamunjadilun fi tinatihi, meskipun Nabi Adam ketika itu masih dalam bentuk apa? Lumpur. Wa sa'unabbi'ukum bi awwali dzalik da'wata Abi Ibrahim. Proses pertamanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ceritakan kepada kalian, kata Nabi Ibrahim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, proses pertamanya dakwatu Abi Ibrahim. Itu karena dakwanya ataupun doanya bapakku Ibrahim. Wa bisyaratu Isa ibnu Maryam. Kemudian Nabi Isa juga pernah menyampaikan kabar gembira kepada umatnya tentang kedatanganku sebagai seorang nabi terakhir. Wa ru'ya ummi allati ra'at, dan mimpinya ibuku tatkala akan melahirkanku. Wa kadzalika ummahatun nabiyyina yaraina, dan begitupun seorang ibu dari para nabi tatkala anaknya itu akan dipilih menjadi nabi, pasti mimpi bahwasannya ada sinar yang keluar dari apa? Dari rahim mereka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyampaikan seperti itu. Nanti akan dijelaskan bahwasannya tatkala sebelum melahirkan, Sayyidah Aminah itu mimpi, di dalam mimpinya melihat ada sinar yang sangat terang keluar dari rahim beliau. Sinar ini menyinari Qusurus Syam, menyinari gedung-gedung yang ada di istana di negeri Syam. Jadi kata Rasulullah, proses aku dipilih, ditentukan untuk menjadi seorang nabi akhir zaman, di antara proses pertamanya adalah dakwatu Abi Ibrahim. Dakwatu Abi Ibrahim, karena Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Iya, ini Pak, diagram ringkas untuk keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak dua. Dari istri Hajar punya anak namanya Ismail, dari istri Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak ini punya anak Yakub. Yakub inilah yang saya ceritakan tadi, bapaknya orang-orang Bani Israel, karena Nabi Yakub ini dijuluki Israel. Setelah Nabi Yakub ada Nabi Yusuf dan yang lain sebagainya, anak-anaknya yang menjadi nabi. Nabi Ayub, Zulkifli, Musa, Harun, Dawud, Sulaiman. Ini semuanya dari kalangan Bani Israel. Jadi di bawah Nabi siapa? Nabi Ishak, banyak sekali yang menjadi nabi. Sedangkan di kalangan Ismail, Nabi Ismail ini kan yang beranak pinak di Mekah. Arab itu mengalami kekosongan, kevakuman Nabi baru setelah Nabi Ismail sekian ribu tahun baru diutus di antara anak cucunya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi.
Ini membuktikan bagaimana doanya Nabi Ibrahim dikabulkan meskipun harus melewati sekian tahun. Nabi yang paling mulia, Nabi paling terakhir itulah dari anak cucunya Nabi Ismail alaihissalam. Ini anak cucu dari Nabi Ismail. Tapi tidak ada yang menjadi nabi. Yang menjadi nabi hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunan Nabi Ismail kelak lahir yang namanya Adnan. Dari keturunan Adnan inilah kelak lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi awalnya keturunan Nabi Ismail memimpin Mekah. Lambat laun pindah ke kabilah Jurhum. Kita pernah sampaikan bahwasanya suku Jurhum ini orang-orang Yaman yang pindah ke Mekah. Nabiullah Ismail alaihissalam dinikahkan oleh salah satu putri dari kepala suku Jurhum. Jadi awalnya Nabi Ismail yang memimpin. Ya. Lambat laun setelah meninggalnya Nabi Ismail bergeserlah kepemimpinan itu ke kabilah Jurhum, tidak dari anak cucunya Nabi Ismail. Kemudian suku Jurhum ini memimpin 21 abad, lama sekali ya. Kemudian akhirnya timbul banyak penyelewengan. Kemudian dipimpinlah Arab ketika itu ataupun Mekah oleh Bani Khuza'ah Al-Qahtani, dibantu Bani Adnan. Bani Adnan ini yang apa namanya? Nanti kelak dari Bani Adnan inilah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merebut kepemimpinan Jurhum di Mekah. Kemudian suku Jurhum kalah dan kembali ke Yaman setelah sekian ratus tahun. Tapi sebelum kembali ke Yaman, suku Jurhum itu menimbun sumur Zam-Zam. Jadi yang menemukan kembali sumur Zam-Zam itu adalah Abu Thalib, kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu yang namanya sumur Zam-Zam tertimbun, Pak. Karena seperti yang dikatakan sejarah ini, suku Jurhum ketika kalah perang, mereka sebelum hijrah ke Yaman, kembali ke ke Yaman, ke tempat asalnya, mereka menimbun sumur Zam-Zam ini. Barulah setelah itu suku Khuza'ah menguasai Mekah selama 3 abad. Nah, bersambungnya coba di itu yang kedua, slide yang kedua itu ada. Ya, sebelum kita sambung, kalau ada pertanyaan kami persilakan. Monggo. Yang pertama yang saya tanyakan adalah tadi diterangkan hajar aswad itu asalnya putih. Kemudian setelah itu hitam karena dosa manusia. Itu dosa yang bagaimana? Apakah karena manusia itu kemudian katanya mendapatkan Allah akhirnya jadi hitam, atau dengan begitu saja timbulnya bagi manusia itu menjadikan asal Allah menjadi hitam. Yang kedua adalah pada saat itu setelah kalah tadi yang kembali kepada yang Yaman, belum yang menimbun sumur. Ya. Ya. Jadi yang pertama tadi itu ditanyakan oleh Bapak bahwasannya di hadis itu disampaikan yang namanya Hajar Aswad itu kan asalnya itu putih seperti susu. Ya. Di pelajaran sebelumnya kemudian dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang asalnya bersinar
dijadikan Allah, batu itu padam. Karena kalau dibiarkan maka akan menerangi dunia ini. Setelah dipadamkan, pertanyaannya apakah hitam ini karena banyak diciumin manusia ataupun banyak dipegangin manusia? Ternyata tidak. Jadi begitu diturunkan, karena banyaknya pelanggaran, banyaknya kesyirikan yang terjadi di dunia ini, batu itu menjadi hitam. Otomatis. Jadi bukan karena apa namanya? Bukan karena banyak dijamah oleh tangan manusia. Itu yang diterangkan oleh para ulama dalam beberapa riwayat. Kemudian yang kedua tadi, suku Jurhum itu siapa yang mengalahkan? Yang mengalahkan itu adalah suku Qahtan, suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah ini yang mengalahkan mereka. Ya, jadi Jurhum ini berkuasa sekian ratus tahun, selama berkuasa itu banyak penyelewengan. Akhirnya dikalahkan oleh suku Khuza'ah yang ada di Arab itu sendiri. Jadi dimanapun ternyata orang kalau sudah anak cucu kita kalau sudah menerima dan menikmati kemakmuran, tidak ingat perjuangan, tidak pengen menjaga, memperjuangkan negara, akhirnya apa? Kezaliman itulah yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kemakmuran dan keamanan. Sama seperti halnya dahulu di Andalusia. Di Andalusia itu kaum muslimin pernah berkuasa selama 8 abad ataupun 800 tahun lamanya. Khalifah yang terakhir ataupun penguasa yang terakhir itu lalai. Terlalu banyak menikmati fasilitas yang ada, lalai. Kaum muslimin ketika itu sudah terbuai dengan kemewahan, terbuai dengan hiburan. Ya, di masa itu diceritakan di kitab sejarah, kaum muslimin itu sudah banyak meninggalkan pendidikan agama, banyak meninggalkan pendidikan jihad, lebih senang pada tari-tarian, lebih senang kepada joget-jogetan, lebih senang kepada puisi-puisi, meninggalkan pendidikan jihad, dan akhirnya ya Andalusia jatuh ke tangan tentara salibis. Nah, ini kita berdoa kepada Allah, jangan sampai anak kita ini kosong dari pendidikan agama. Karena pendidikan agama itulah yang melahirkan militansi anak-anak kita untuk menjaga agama dan untuk menjaga negara. Tapi kalau anak-anak kita sudah bisa dilalaikan dengan hiburan-hiburan yang ada, banyak yang sudah tidak mau ngurusi pendidikan agama, banyak yang tidak mau untuk mempelajari pendidikan jihad dan lain sebagainya, dalam banyak konteks yang ada, yang dikhawatirkan lama-kelamaan naudzubillah kalau negara kita ini jatuh ke tangan penjajah seperti halnya sebelum kita. Tapi insya Allah kalau kita semuanya sebagai orang tua, sebagai ayah dan kakek dari anak dan cucu kita, ya, terus mengawasi anak-anak kita, akhlak mereka, pendidikan agama mereka. Meskipun kita kirim mereka ke kampus-kampus ternama, sekolah-sekolah favorit, tapi kita tetap ngopeni akhlak mereka, pendidikan agama mereka. Insya Allah kejayaan itu jatuh di tangan anak-anak kita. Meskipun kita sekarang sudah berdoa, sudah berusaha, tapi kayaknya di zaman kita ini belum. Ya mudah-mudahan Indonesia ini berjaya di tangan anak dan cucu kita. Ya, ini terus pun jarak nanti akan disebutkan di sini, kurang lebih 500-an nanti disebutkan di sini. 500-an. Coba nanti kita lihat. Saya tadi baca sebelum pengajian itu
Ada poinnya yang akan menerangkan itu. Kondisi masa itu artinya lama tiada pemberi peringatan. Ini masa-masa vakum, tidak adanya utusan yang diutus oleh Allah ke bangsa Arab. Jadi antara Nabi Ismail ke Rasulullah itu ribuan tahun. Antara Nabi Isa ke Rasulullah ini Pak 570 tahun. Jadi kalimat fahum ghafilun, ya, mereka semuanya lalai itu ya di masa-masa ini. Tidak bisa kemudian kita mengatakan kita juga lalai, Ustadz, kita ini nunggu untuk diutus Nabi lagi. Tidak ada Nabi yang akan diutus kepada kita. Sudah ada Al-Quran yang diturunkan kepada kita. Jadi memang jaraknya sangat-sangat jauh. Kemudian ada namanya Hajar Aswad. Kalau Ka'bah itu kan maknanya seperti sentral dari suatu peribadatan. Jadi ada suatu simbol bahwa sentral peribadatan menghadap ke kiblat dikatakan ke Ka'bah. Terus makna daripada Hajar Aswad itu sendiri apa? Karena Sayyidina Umar bin Khattab itu kan sampai mau menci-maca takut syiriknya. Kalau Rasulullah yang begini, aku tidak akan pernah mencintai. Makna Hajar Aswad itu makna Hajar Aswad itu juga sama, simbol ketaatan. Artinya, yaitu yang dilakukan oleh siapa namanya? Umar. Kalau seandainya aku tidak pernah melihat Nabi menciummu, aku tidak akan menciummu. Karena kamu tidak bisa mendatangkan manfaat dan madharat, kata Umar. Artinya murni ketaatan, karena beragama itu kan tunduk dan patuh taat. Tatkala dia melihat Rasul aja mencium, dia mencium. Tapi ya itu dia mengatakan dalam dirinya, kalau seandainya tidak pernah aku lihat Rasul menciummu, tidak aku cium. Sama simbol ketaatan juga. artinya kan Hajar Aswad itu bukan apa-apa yang sengaja, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya, Pak. Wong Hajar Aswad itu nggak bisa nempel sendiri. Yang menempelkan itu manusia. Jadi di sini Ustaz dengan ada muncul di luar itu, apa orang Islam itu yang dia melarang kita menyebabkan mereka itu mencium di batu, mencari berkah dari batu, gitu Ustaz. Jadi bagaimana kalau kita menemukan perayaan yang sendiri? Ternyata ya sama saja orang Islam mencium batu, hanya pasti. Iya. Jadi cukup kita menjawab, Ka'bah itu, bahkan orang mengatakan, orang Muslim itu melarang orang lain mencium patung-patung kecil ini, mencium batu yang sangat besar, bentuknya Ka'bah itu kan. Jadi Ka'bah itu dijadikan oleh Allah sebagai kiblat yang menyatukan kaum muslimin. Kalau tidak ada kiblat yang menyatukan, dikhawatirkan nanti imamnya ke barat, makmumnya ke timur, kemana-mana, akhirnya dipersatukan. Jadi kita tetap menyembah Allah, tapi ini menjadi kiblat yang sama. Yaitu tadi di situ ada Hajarul Aswad. Ini sebagai simbol ketaatan juga sama seperti apa namanya? Sama seperti Ka'bah. Wong itu perintah Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ketika kamu sholat, fawalli wajhaka, hadapkan wajahmu ke arah Ka'bah, ke arah Masjidil Haram. Ini kan perintah ketaatan. Jadi memang disuruh menghadap ke situ karena ada perintah Allah. Jadi kita bisa menerangkan seperti itu. Di ayat yang lain itu begini. Yang namanya simbol ketaatan itu perintah Allah bagaimana? Iblis itu disuruh Allah
sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Tapi iblis ini bantah, Pak. Enggak ya Allah, saya hanya setia, hanya menyembah kepadamu. Dia lupa yang menyuruh sujud itu adalah Allah. Satu sisi dia itu bangkang. Jadi betul kata bapak-bapak tadi, memang ini adalah simbol ketaatan. Disuruh Allah untuk menghadap kiblat, mau apa enggak? Rasulnya mencium Hajarul Aswad, umatnya mau apa enggak? Wong nabinya aja mencium. Nggih, sampun azan, nanti kita teruskan di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.